طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa hab ya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Nawayna ma nabi aslafuna salihun nawayna ma ahata bi ilmi Allah ta'ala min husnin niyat. Baik, bismillah. Nuwasil fi darsina fil mantiq, dan masih dalam kajian kitab Isaghuji kalangan Imam Athiruddin Al-Abhari rahimahullah taala. Naam. Dan ini sudah daras yang ke-25 atau lebih Athiruddin Al-Abhari rahimahullah taala. Okey. Dalam kharitah ikhwan, dalam kharitat mawadhi' al-liqa, ya kan, sebagaimana yang kita ketahui, mantik itu terbagi dua kan, tasawur sama tasdik. Yang tasawur udah kelar alhamdulillah. Yang nomor 2, nomor 3 udah kelar semua. Tasdik di sini ada mabadi, ada maqasid. Mabadi tasdik mulai dari anwa'ul qadaya, sudah kelar juga. Anwa'ul qadaya, ada qadiyah, salbiyah, ada ijabiyah. Ada apa lagi? Terbagi kembali hamliyah dan syartiyah. Wasi hamliyah terbagi yang terbanyak tuh. Syakhsiyah dan mahsurah. Mahsurah terbagi menjadi muhmalah dan musawwarah. Musawwarah kulliyah dan juz'iyah. Itu anwa' semuanya. Ini penting. Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah al-istidlal. Nah, sekarang sudah mendekati bab al-qiyas. Bab qiyas itu adalah maqasid, tujuan daripada mantik semua antar ke qiyas. Tapi sebelum masuk ke qiyas itu ada yang namanya istidlal. Sebenarnya sih qiyas pun masuk dalam istidlal, istidlal. Sempat kita bahas minggu yang lalu. Istidlal itu ada dua. Ada namanya istidlal mubashir, ada namanya istidlal ghair mubashir. Gitu. Qiyas ini masuk kemana? Masuk ke istidlal ghair mubashir. Gitu. Dibutuhkan 2 qadiyah baru antar nimbul si natijah. Kalau yang istidlal mubashir itu kita cuma butuh 1 qadiyah sahaja, langsung nimbul hasilnya. Nah, sebenarnya istidlal mubashir ini banyak, ya, tapi yang dibahas dalam kitab Isaghuji cuma 2 sahaja. Yang pertama at-tanagub, yang kedua al-aks. Pun itu aks cuma aks al-mustawi. Begitu ikhwan. Jadi di sini poinnya al-istidlal al-mubashir. Jadi kita di nomor keempat di poin yang kedua, istidlal al-mubashir. Yang di sini ada 2 ya, ada tanagut sama ada al-aks. Ya, coba lihat matanya. Sekarang bab tanagut kan ya. Habis bab tanagut apaan? Habis itu apaan? Al-aks. Habis itu apa? Habis itu qiyas. Qiyas ini termasuk dalam mana? Dalam istidlal ghair mubashir. Jadi 2 bab ini, bab tanagut sama bab al-aks, masuk dalam kategori istidlal al-mubashir. Okey, ala kulli hal. Begitu ikhwan. Okey, kayak biasa kita sedikit mundur ke belakang, soalnya ini ikatannya erat banget sama dars yang kemarin-kemarin, murajaat ad-dars al-madhi. Kembali ke anwa'ul qadaya. Kita sudah jelaskan apa itu qadiyah, ta'riful qadiyah itu apa. Kemudian kita sudah jelaskan juga aqsamul qadiyah min haits tarkibnya. Min haits terkib, ada hamliyah dan ada syartiyah gitu. Kalau hamliyah hamliyah ini kombinasi dari maudhu' dan mahmul, ya kan? Sedangkan syartiyah kombinasi dari muqaddam sama tali, begitu. Ajza al-qadiyah itu dia, maudhu', mahmul dan muqaddam sama tali. Aqsamul qadiyah min haitsul itsbat wan nafi, juga kita bahas. Dari segi setiap qadiyah itu pasti terbagi menjadi 2. Ada namanya mujabah, ada namanya salibah. Ya enggak? Apa kalau bahasa kita? Mujabah sama salibah. Positif sama negatif. Begitu. Mumtaz.
Juga paling penting di sini aqsamul qadhiyah min haitsus sur, dari segi sur, dari segi apa? Lingkarannya itu. Setiap qadhiyah itu baik pun itu hamliyah ataupun syartiyah, terbagi menjadi dua. Kadang dia syakhsiyah, kadang dia mahsurah. Ya kan? Syakhsiyah sama mahsurah. Si mahsurah ini terbagi dua. Kadang dia muhmalah, kadang dia musawwarah, ada surnya. Nah, musawwarah ini terbagi menjadi dua, kulliyah sama juz'iyah. Nah, inilah ringkasan dari semua qadhiyah. Jadi ada berapa? Syakhsiyah, satu. Habis itu mahsurah yang berbentuk muhmalah, dua. Mahsurah yang berbentuk musawwarah tapi surnya kulli, tiga. Mahsurah yang berbentuk musawwarah surnya juz'i, empat. Nah, empat ini dikali dua. Kenapa? Karena pasti yang terbagi menjadi kulliyah, menjadi mujabah atau salibah. Jadi berapa semua? Ada 8. Nah, itulah ringkasan qadhiyah, ada 8. 8 ini di hamliyah ada jelas, pun di syartiyah juga ada. Baik pun itu syartiyah muttasil atau syartiyah munfasil, hanya saja jarang digunakan 8 jenis ini dalam syartiyah. Seperti kita bahas kemarin itu kan ya. Ala kulli hal. Sekarang kita akan masuk ikhwan, masuk ke bab yang baru namanya at-tanagud. Dalam bab ini kita perkataan musannif ini gampang sebenarnya, bab ini sangat-sangat mudah. Nggak perlu pemikiran yang warwat, nggak, very easy. Sangat-sangat mudah nih. Ini bab ini kita bakal bagi menjadi 3. Pertama ta'rif, definisi apa sih tanagud itu. Kedua syurut, syarat-syaratnya tanagud itu bagaimana. Yang ketiga tatbiqat, kita mempraktekkan tanagud itu. Wahakala. Kita bakal bahas 3 nih. Semua kalam musannif itu terbagi menjadi 3, ta'rif wa syurut wa tatbiqat. Baik, bismillah, kita baca dulu. Isygal musannif. Had bayaqra. Tafadhal Ustaz. Nah, betul. Bismillah. Naam. At-tanaqudu huwa ikhtilaful qadiyatain. Naam. Bil ijab wa salbi bihaythu yaqtadi li dhatihi an takuna ihdahuma sadiqatan wa ukhra kadhibah. Wa qaulina Zaidun katib, Zaidun laisa bikatib. Baik, bismillah. Ini poin pertama, definisi ta'rif. Sampai segini titik itu membahas masalah definisi ini, alinea pertama. Di sini musannif mendefinisikan at-tanagud. Sebenarnya sebelum masuk ke sini ikhwan, biasanya sih ulama mantik itu ngejelasin tanagud ini adalah cabang daripada tagabul namanya. Tagabul itu ada namanya dhid, tagabul dengan tanagud. Ada tagabul dengan syibhut tanagud. Nah gitu. Tapi semua ruwet pembahasannya, nggak kita bahas. Kita langsung masuk ke tanagud. Definisinya adalah mudah sekali. Gal ikhtilaful qadhiyatain. Nah, berarti ada 2 qadhiyah di sini. Tak. 2 qadhiyah ini berbeda. Dari segi apa bedanya? Bil ijabi wasal. Berarti yang satunya mujabah, yang satunya salibah. Begitu. Mujabah sama salibah. Nah, dari qadhiyah yang berbeda 2 ini, mujabah sama salibah, itu ini yang uniknya, bihaitsu yaqtadi ataupun yaqdi. Lidzatihi, karena perbedaan ini, lidzatihi kembali ke ikhtilaf antakuna ihdahuma shadiqatan wal ukhra kadhibatan. Harus salah satunya benar dan salah satunya harus salah. Enggak bisa dua-duanya benar dan enggak bisa dua-duanya salah. Berarti ini apa kalau bahasa syarti mani'atu jam'in wa khulu. Enggak bisa dua-duanya, enggak bisa berkumpul. Benar-benar enggak bisa. Salah enggak bisa juga. Harus ada satu. Benar, yang satu pasti salah. Dan ini kebenaran di sini itu menghasilkan kesalahan di sana, itu dikarenakan karena dzatul ikhtilaf, karena memang pola perbedaannya itu yang menjadikan dia begini, bukan karena perkara yang lain, bukan karena wasithah. Kita akan bahas. Yang agak ruwet di sini kalimat lidzatihi, bihaitsu yaqtadi lidzatihi. Apa arti lidzatihi kita akan bahas, ikhwan. Contohnya Zaidun katibun. Oke. Lawannya apa? Lawannya tanagudnya apa? Nagudnya apa? Zaidun laisa bikatibin, begitu. Nah, pertanyaan, emang ini buat apa sih kita bahas tanagud? Begini, kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang ada suatu qadhiyah yang kita mau buktikan ini kebenarannya qadhiyah ini, tapi kita bingung sama lawan, sama lawan kita. Kita bilang ini qadhiyah benar, dia bilang enggak, qadhiyah ini enggak tentu benar, kadang-kadang salah. Enggak, pokoknya pasti benar ini. Oke, gimana caranya membuktikan qadhiyah ini benar? Banyak caranya, di antara dengan cara tanagud. Oke. Ini akan menghasilkan nagud qadhiyah ini. Nagudnya adalah begini.
Ini benar berarti nuggetnya pasti salah. Ini sodik berarti nuggetnya pasti kizib. Kekiziban, kesalahan, kebalikan dari qadhiyah ini adalah suatu kesepakatan antara ana sama dia. Ana sepakat sama dia bahwasanya kalau begini salah. Tapi ana masih khilaf sama dia kalau kebalikannya adalah benar. Daripada ana capek-capek menggunakan gias segala macam muter-muter untuk mengisbatkan kebenaran ini, sangat mudah. Ruwet kalau pakai gias. Udah gampang, Anda pakai tanagut aja deh. Ana menghasilkan tanagut, nuggetnya daripada qadhiyah ini, yang mana kita sudah sepakat ketidakbenaran tanagut yang ini, nuggetnya. Ketika kita sepakat ketidakbenaran qadhiyah yang satunya ini, berarti kita sepakat mau nggak mau kebenaran qadhiyah yang lawannya. Begitu. Nah, di sini kita belajar namanya tanagut. Jadi meringkas jalan daripada ruwet-ruwet gias, kita membuktikan keabsahan satu qadhiyah ini menggunakan gias yang panjang lebar dengan syarat-syaratnya. Tamam? Udah nggak usah pakai gias-giasan. Oke, kita pakai tanagut aja. Ini qadhiyah yang ini, yang kita mau buktikan kebenarannya, apa sih nuggetnya? Nuggetnya begini, Nah, pas kelihatan nuggetnya, kita tahu sepakat antara ini sama dia, bahwasanya ini salah. Pengakuan dia atas kesalahan qadhiyah yang nugget ini, berarti dia mengakui mau nggak mau kebenaran qadhiyah yang satunya. Begitu, ikhwan. Berarti lazim, kalau sekarang kita tahu cara bagaimana menghasilkan qadhiyah nugget itu, nah, dan dia menyetujui kesalahan satu nugget itu, berarti mau nggak mau dia harus menyetujui keabsahan yang satunya lagi, nuggetnya itu. Wah, kata. Nah, ringkas sekarang. Ringkas. Dua qadhiyah ini kalau kita hasilkan dengan pola yang benar ya, dengan pola tanagut yang benar, langsung otomatis pasti satunya salah, pasti satunya benar. Nggak mungkin dua-duanya salah, nggak mungkin dua-duanya tapi ada caranya, nggak sembarangan. Oke, yang contoh gampang di sini, Zaidun katib. Zaid itu bisa nulis. Oke. Sama Zaid nggak bisa nulis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zaid bisa nulis sama Zaid nggak bisa nulis. Satu benar, satu salah pasti. Zaid bisa nulis, berarti dia bukannya nggak bisa nulis. Zaid nggak bisa nulis, berarti dia memang bukannya bisa nulis. Begitu kan? Nggak mungkin dua perkara ini benar. Sekarang hujan, sama sekarang tidak hujan. Bisa nggak dua-duanya benar? Nggak bisa. Harus satu benar, satu salah. Ada yang bilang kayak gini, bisa aja benar. Sekarang hujan di sono, nggak hujan di sini. Nah, bakal dibahas itu di sini. Terjadinya perlawanan kebenaran antara dua qadhiyah ini, itu disyaratkan banyak syarat. Di antaranya harus satu tempat, satu waktu, satu tema. Wahdatul zaman, wahdatul makan. Kalau ada 8 wahdah sama semua, baru bisa terjadi satunya benar dan satunya salah. Tapi kalau seandainya beda tempat, beda waktu atau beda orang, bisa jadi dua-duanya benar atau bisa jadi dua-duanya salah. Begitu, ikhwan. Nah, makanya kalau seandainya kita bakal dibahas di masalah syurut kan. Kalau seandainya kita sudah melengkapi semua syarat-syaratnya tanagut, maka otomatis karena ikhtilaf itu dengan pola yang benar, ikhtilafnya langsung otomatis lidzatihi, bukan tanpa wasithah apapun. Lidzatihi, ini benar, ini salah. Nah, ini baru namanya tanagut. Nggak bisa dua-duanya benar, nggak bisa dua-duanya salah. Oke, sebelum kita masuk, contoh, Anda kasih contoh. Kalau Anda bilang begini, ba'dul insan, sebagian nih, berarti juz'iyah nih. Ba'dul insan itu hayawan. Betul. Ba'dul insan itu katib. Ba'dul insani katibun. Benar nggak? Sebagian manusia bisa nulis. Benar ya? Benar. Bil fi'il yani, mash bil gua, bil fi'il. Satunya lagi yang Anda bilang gini, ba'dul insan laisa bikatib. Sebagian manusia nggak bisa nulis. Coba antum bandingkan antara dua qadhiyah ini, ba'dul insan katib sama ba'dul insan laisa bikatib. Dua-duanya salah, apa dua-duanya benar atau satu benar satu salah? Ba'dul insan Indonesia, ba'dul insan laisa Indonesia. Benar nggak dua-duanya? Benar kan dua-duanya? Apakah bisa dinamakan tanagut di sini? Nggak bisa, karena dua-duanya benar, bukan tanagut namanya. Tapi kan lain, ini mujabah, ini salibah, iya kan? Kan ikhtilaful qadhiyatin bil ijab wa salab, itu betul. Ikhtilaful qadhiyatin bil ijab sama salab, satu mujabah, satu salibah. Tapi yang anehnya kita nggak mau dinamakan tanagut. Kenapa? Karena dua-duanya ini bisa jadi benar atau dua-duanya bisa jadi salah. Yang kita mau di sini satunya benar, pasti satunya salah. Tadi bukan tanagut. Kenapa? Karena bakal dibahas.
ditatbik nanti bila mana salah satu qadhiyah itu juz'iyah, maka lawannya harus kulliyah. Gitu. Contoh begini. Ba'dul insan Indonesi. Betul kan? Oke, ini apa namanya? Juz'iyah, mujabah, salibah? Mujabah ya, ifbat. Ba'dul insan Indonesi. Juz'iyah, mujabah. Nagitnya apa? Kalau mau nagit yang benar, juz'iyah lawannya apa ya? Kulliyah. Salibah lawannya mujabah. Berarti harus salibah, kulliyah. Ba'dul insan Indonesi, juz'iyah, mujabah. Harus berarti kulliyah, salibah. Gimana berarti? La ahada minal insan. Kulliyah. Salibah kan. La ahada minal insan Indonesi. Betul nggak? La ahad minal insan Indonesi. Nah, kalau kita bandingkan baru nih. Ba'dul insan Indonesi, lawannya adalah la ahad minal insan Indonesi. Pasti satu benar, satu salah. Yang mana yang salah? La ahad minal insan Indonesi. Iya kan? Apa nggak salah nih? Nah, ini baru tanagud yang benar. Nah, jadi ada caranya. Ada caranya untuk menghasilkan tanagud itu sekiranya dengan ikhtilaf ini pasti satunya benar, satunya salah. Enggak cuma ini mujabah, ini salibah, udah kelar. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Bakal dibahas. Soal Nabi. Soalnya. Oke. Kita jelaskan dengan syarah. Gaulul musannif ikhtilaful qadhiyatain. Jadi ceritanya tanagud ini ikhwan antara dua qadhiyah, antara qadhiyah sama qadhiyah. Kharaja bihi ikhtilaful mufradain. Insan sama faros. Tanagud ini bukan, nggak bisa kita masukkan dalam kategori tanagud karena tanagud itu hanya dalam perihal qadhiyah melawan qadhiyah, bukannya mufrad lawan mufrad. Ataupun ikhtilaf al-qadhiyah al-mufrad, insan melawan al-insanu hayawanun, juga nggak bisa, nggak masuk dalam kategori tanagud ini. Harus keduanya harus qadhiyah sama qadhiyah. Oke, ini syarat pertama. Ikhtilaf al-qadhiyatain itu harus dengan apa? Bil ijabi wasalb. Perbedaannya itu antara dua qadhiyah harus dari segi apa? Dari segi ijab sama salabnya. Kalau ada dua qadhiyah yang berbeda, tapi bukan dari segi ijab sama salabnya, berbeda dari segi tarkibnya contohnya. Oh, ini hamliyah, ini syartiyah. Oh, tanagud nih. Nggak bisa. Harus keduanya itu perbedaan dari segi mujabah sama salibahnya, bukan dari yang lain. Kharaja bihi ikhtilaful qadhiyatain laisa bil ijabi wasalb. Contohnya gimana? Contohnya bi an ikhtalafa fil haml wasyart. Satunya hamliyah, satunya syartiyah. Ikhtilaful qadhiyatain, tapi laisa bil ijab wasalb. Contohnya al-insan hayawan, ini qadhiyah hamliyah. In kana hadzal insanu in kana hadza insanan fa hadza hayawanun. Oh, ini enggak bisa tanagud karena yang satunya hamliyah, yang satunya syartiyah. Aw ikhtalafata al-qadhiyatain ini bil ittisal wal infisal fil qadhiyah syartiyah. Ada beda juga dua qadhiyah, tapi bedanya bukan mujabah salibah, bedanya syartiyah muttasilah sama syartiyah munfasilah. Beda, tapi bukan tanagud namanya. Ya kan? In kan hadza insan fa huwa hayawan. Sama al-insan imma an yakuna katib atau ghair katib. Dua qadhiyah yang berbeda, tapi bukan tanagud karena perbedaannya bukan dari segi mujabah sama salibah. Oke, ala kulli hal. Jadi khulasahnya ikhwan, perbedaan itu di situ. Perbedaan harus dari segi apa? Dari segi mujabah sama salibahnya. Oke. Bihaitsu yaqdi li dzatihi atau yuqda li dzatihi atau yaqtadi dalam beberapa nuskhah. Li dzatihi an takuna ihdahuma shadiqatan wal ukhra kadhibatan. Ini harus. Hasil dari perbedaan qadhiyah itu mujabah sama salibah harus salah satunya benar dan harus salah satunya salah. Enggak mungkin dua-duanya benar dan enggak mungkin dua-duanya salah. Kharaja bihi ikhtilaful qadhiyatain fil ijab wa salb. Naam, walakin la yaqtadi dzalik. Benar satunya mujabah, satunya salibah. Tahu-tahu hasilnya benar semua. Atau tahu-tahu hasilnya semua bohong semua. Berarti bukan tanagud namanya ini. Seperti apa? Bi an kanata shadiqatain contohnya. Ba'dul insan katib sama ba'dul insan laisa bikatib. Ikhtilaf enggak qadhiyatain fil ijab wa salb? Ikhtilaf. Ijab sama salb ikhtilaf. Tapi keduanya benar. Atau au kadzibatain. Kullu insan katib. Salah. Sama la syai'a minal insan bikatib. Salah juga. Semuanya salah. Padahal ini benar. Mujabah sama salibah satunya kan. Tapi la yaqtadi sidq ahadihima wa kadhibil ukhra. Berarti bukan namanya tanagud. Ringkasnya ikhwan ada tiga syarat di sini. Syarat pertama, yang namanya tanagud itu harus bainal qadhiyatain. Satu. Syarat kedua, harus ikhtilafnya di mana? Fil ijabi wasalb. Kedua. Syarat ketiga, an yakuna harusnya apa? Harusnya
hasilnya nanti yang satu benar, yang satu yang salah. Nah, ada 3 poin dalam ta'rif ini. Nah, jadi ini satu ini ya, satu definisi. Bukannya ikhtilaful qadhiyatin fil ijab wa salb, koma, titik. Habis itu syarah. Bukan, itu masih bihaitsu, itu masih dalam definisi. Ikhtilaful qadhiyatin fil ijabi wa salb bihaitsu yughdha dzalika lidzatihi an takuna ihdahuma shadiqah wal ukhra kadhibah. Tak, di sini baru kelar definisinya. Ini udah syarat juga, Bu. Hah? Masuk syarat juga nih. Jadi ya definisinya termasuk. Masuk ya syarat di sini termasuk. Nah, Kuliah sama juz'iyah gak ada di ini. hah? Kuliah sama apa? Antara kuliah sama juz'iyah gak masuk syarat juga. Oke. Itu peraturan nanti. Kuliah, kalau kuliah ini di sini nih, bihaitsu yughdhi lidzatihi an takuna ihdahuma shadiqah wal ukhra kadhibah. Untuk mempraktekkan ini harus disyaratkan nantinya antara apa ya? Al-ittifaq fil wahdat ats-tsamaniyah. Dan kalau seandainya itu musyawarah harus nagid dengan nagid sur. Kuliah berarti juz. Itu semua demi mewujudkan poin ketiga. Oh, berarti syarat lain nanti. Iya, lain lagi. Itu semua syarat, ntar syarat-syarat di bawahnya ini panjang lebar demi mewujudkan syarat yang demi mewujudkan poin yang ketiga ini. Kapan bisa jadi ini shadiqah wal ukhra kadhibah? Harus bitawafur asyurut wa tatbiq kadzalik. Oke, ikhwan. Ada kalimat yang agak ruwet di sini. Ketika musannif qala lidzatihi. Soal Nabi. Jadi begini, ikhwan. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya khair. Minum. Oke, minum. Yang ada syai, minum syai, yang ada susu, minum susu. Hat pisang deh. Enak. Pisangnya enak nih. Sambil makan ya. Jadi fit. Bismillah. Fadhil. Kalau yang kayak dibatain kullu insan katib syai'a itu kenapa tidak dimasukkan syarat? Apa karena dua-duanya kulli? Ini sama ini, ya kan? Ini salah dan ini salah. Begitu. Berarti tidak masuk dalam definisi ini. Definisi tanagud harus salah satunya benar dan satunya salah. Bila mana keduanya salah atau keduanya benar, maka bukan masuk dalam kategori tanagud. Itu intinya di sini. Entar bakal dibahas. Kenapa kok ini bisa jadi dua-duanya salah? Kenapa kok ini dua-duanya benar? Karena kurang syarat dalam penerapan tanagudnya. Kenapa bakal dibahas nanti di syarat tanagud? Entar kalau seandainya qadhiyah itu kulliyah, berarti lawannya harus juz'iyah. Nah, otomatis kalau kuliah sama kuliah kita nggak bisa menjamin satunya benar, satunya salah. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi enggak. Bisa jadi dua-duanya benar. Berarti bukan lidzatihi, bukan sudfatan kadang-kadang. Oh benar, ini aku benar, ini salah. Kedapatan. Tapi bukan karena ikhtilaf, laisa lidzat ikhtilaful qadhiyah. Bisa kayak gitu. Tapi kalau sudah tawafur syuratnya kita bisa menjamin ahlan wa sahlan. Pasti satu benar, satu salah. Gitu. Jadi ini bukan tanagud. Kullu insan katib, la syai'a minal insan bikatib. Walaupun satunya mujabah, satunya salibah, tapi tidak bisa masuk dalam kategori tanagud. Kenapa? Karena keduanya enggak benar. Yang pertama juga, ba'dul insan katib, ba'dul insan laisa bikatib, walaupun yang satu mujabah, yang satu salibah, tapi enggak masuk dalam kategori tanagud. Kenapa? Karena keduanya itu benar. Tanagud adalah yang benar satu, yang salah satu. Harus kayak gitu. Keduanya. Nah, kalau standar benarnya itu benar secara adi atau Masih muskilah. Untuk masalah lain lagi, masalah kebenaran atau kesalahannya tergantung kenyataan. Tergantungnya kenyataannya gimana. Tergantung sebenarnya gini, tergantung kebenaran bisa memandang ke kenyataan atau tergantung ke i'tiqad al-mutakallim, kesepakatan antara kedua pihak gitu. Begitu. Anak udah dari atas ini. Tafadhol. hampir sama kayak ittihadul jam'i, ittihadul khulu gitu. Mani'atu jam'in wa khulu. Betul. Di sini hampir sama dengan itu. Ya kayak gitu. Tapi Allahumma kalau di sana lebih umum ya. Imma an yakuna al-insanu hajar atau ghair hajar. Tapi pola itu ada di sini. Antara kizib sama sidik. Duanya ngilang, nggak mungkin. Duanya ada juga satu qadhiyah antara sidik dan kizib. Yang kita mau di sini ini pasti sidik sahaja. Gimana ya? Agak susah penerapan mana tajam ilmu khulu. Kedua qadhiyah ini, kedua-duanya sidik, nggak mau kita. Kedua-duanya kizib, nggak mau kita.
Yang kita mau satunya sidik, satunya harus kidib. Nah, itu yang kita mau. Itu yang kita mau di sini. Nggak boleh kesidikan itu ngilang semua sehingga jadi kidib semua. Nggak boleh kesidikan itu ada semua sehingga menjadi sidik semua. Sidik harus ada satu saja. Yang satunya harus kidib. Nah, itu pola di sini. Mirip lah kayak mani atau jam'in wa khulu. Dengan pola lain tapi. Pertanyaan di sini ikhwan. Ada kalimat lidzatihi di sini. Kalimat lidzatihi ini jadi gentayangan. Maksudnya apa? Bihaitsu yaqdi atau yuqda lidzatihi. Syuf. Qaulul musannif lidzatihi. Masih muskilah ya. Kembalinya kemana? Perkataan musannif lidzatihi kembali ke sini. Oke. Hak kembali ke ikhtilaf. Hak kembali ke ikhtilaf. Lidzatil ikhtilaf. Kalau kita ngilangin lidzatihi bihaitsu yaqtadi an takuna ihdahuma shadiq wal ukhra kadzibah. Terjadinya perihal ini, satunya sidik dan satunya kizib itu bukan karena papasan dengan kenyataan, enggak. Itu dilahirkan karena ikhtilaf itu sendiri yang menghasilkan itu. Seikhtilaf lah, ikhtilaful qadiyatain dengan pola tertentu itulah sendiri yang menghasilkan satunya sidik dan satunya kizib. Lain halnya kalau seandainya sebenarnya dengan pola seperti ini kita nggak bisa menjamin satunya benar dan satunya salah. Tapi subhanallah, kepapasan kenyataan satu benar satu salah. Tapi kalau dengan pola yang sama kita ambil qadiyah yang lain, itu bisa jadi dua-duanya salah atau bisa jadi dua-duanya benar. Berarti adanya gambaran satu benar satu salah itu bukan karena ikhtilaful qadiyatain, karena papasan dengan kenyataan saja. Itu contoh. Tapi di sini yang mereka bahas bukan ini. Mereka bahas dalam Syuruh al-Isaghuji wa ghairuh. Kalimat lidzatihi itu, ya, ikhtilaful qadiyatain lah yang menyebabkan satu benar satu salah. Artinya apa? Lidzatihi, lidzatil ikhtilaf. Artinya apa? Ai biduni ayyi wasithah. Tanpa ada perantara apapun. Langsung. Karena ikhtilaf inilah langsung satu benar satu salah. Lain halnya kalau seandainya kita nggak bisa membuktikan ini benar, ini salah, kecuali dengan ada wasitoh, ada perantara di sini. Perantara yang kita harus akui dulu, baru bisa connect nih. Oh benar, ini benar dan salah. Tanpa si perantara ini, kita belum connect, belum bisa membuktikan ini benar dan salah. Oh berarti bukan tanagut namanya itu. Selagi dia membutuhkan wasitoh, berarti dia bukan tanagut. Cukup dengan ikhtilaf sahaja. Cukup dengan ikhtilaf sahaja, langsung kita hukumkan ini benar, yang satunya sah, tanpa membutuhkan wasitoh apapun. Gimana contohnya? Oke. Tamam, kita lihat di halaman setelahnya. Qauluhu lidzatihi yakni anna iqtida' ikhtilaf al-qadiyatain li sudqi ihdahuma wa kadhib al-ukhra la budda an takuna lidzatil ikhtilaf. Jadi hak kembali ke ikhtilaf. Dalam kurung duna ayyi wasithah. Ini syarahnya. Lain halnya kalau seandainya na'am iqtada al-ikhtilaf na'am al-qadiyatain mukhtalafa bil ijab wa salab, tapi ikhtilafnya itu kita perlu untuk wasithah, membuktikan satu benar satu salah. Berarti laisa lidzatil ikhtilaf, karena kita perlu untuk wasithah lagi ikhwan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Kharaja bihi ma law iqtada al-ikhtilafu ila sidqi ihdahuma wa kadhib al-ukhra walakin biwasithah, ada wasithah perantara di situ. Contohnya, misal gauluna Zaidun insanun. Tengok ya. Zaidun insan. Itu adalah manusia. Ini apa namanya? Syakhsiyah mujabah, azim. Zaidun laisa binatik. Zaid bukanlah yang berakal. Syakhsiyah salibah. Oh, ikhtilaf nih, mujabah sama salibah. Mujabah sama salibah. Benar enggak? Satu benar, satu salah. Yang benar yang mana? Zaidun insanun. Salah. Oke, berarti pas ini. Ini tanagut nih. Tapi betul. Satu benar, satu salah. Satu shadiq, satu kadzib. Wa ikhtilaful qadiyatain. Wa bil ijab wa salab. Satunya mujabah, satunya salibah. Mumtaz ini hadza tanagut. Tar dulu. Kita nggak bisa mengakui ini tanagut karena adanya satu benar, satu salah itu bukan otomatis. Harus ada perantara, pembuktian dulu. Apa pembuktiannya? فإنه يقتضي اختلاف هذا يقتضي صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى
walakin biwasithah. Apa ya wasithahnya? Bahwasanya kullu insanin huwa natik. Kita harus samakan insan sama dengan natik, natik sama dengan insan. Ada pembuktian ini dulu nih. Kalau ini kita buktikan, baru benar kita bisa menerima tanagut antara kedua ini. Iya kan? Au nagul contohnya biwasithah annal insana yusawi natik. Insan itu sama dengan natik. Fasidgu ihdal mutasawiyin yastalzim kadzibal ukhra. Al-insanu zaidun insanun. Insan itu sama dengan natik. Berarti baru berlawanan. Jadi begini ikhwan, soal Nabi. Ayo kok ini. Allahumma shalli. Begini contohnya. Mana ya? Zaidun insan. Sama Zaidun laisa bina tigin. Dua qadhiyah ini betul walau ikhtilaf, satu mujabah satu salibah ya. Tapi nggak bisa kita bilang tanagut. Kenapa? Zaid adalah manusia. Zaid bukanlah yang berakal. Oh, satu atau yang tadi benar, yang ini salah. Dah dulu, bukan tanagut ini. Kenapa? Karena kita butuh perantara. Kita harus buktikan bahwasanya insan itu adalah sama dengan natik. Berarti begini, Zaidun insan. Dalam kurung insan sama dengan natik. Baru ntar, di sininya baru ntar. Zaidun laisa bina natik. Antara ini sama ini baru kelihatan tenagutnya setelah kita menyetujui yang tengah-tengah ini. Harus debat dulu. Harus debat dulu bahwasanya natik adalah insan. Kalau dia nggak percaya bahwasanya natik adalah insan, berarti nggak bisa kita mengilzamkan dia dengan nagid. Berarti ininya ikhtilaful qadhiyah hadza satunya benar satunya salah, tapi kita butuh wasithah dulu untuk membuktikan itu. Berarti adanya sidq ihdal qadhiyah wa kadhibil ukhra itu laisa li dzatil ikhtilaf bal biwujudi wasithah. Baru ketahuan ini benar ini salah. Soal Nabi. Yang kayak gini nggak dinamakan tanah. Cuma ini yang beliau mau keluarkan dengan gaulihi lidatihi. Berarti pengecualian kebalikannya lidatihi itu diwasithah, bukan betul tadi itu. Nah kayak gini, kenapa ini wasithah? Pas gini sama-sama aja untuk ujung-ujungnya. Zaidun insan, Zaidun laisa binatik. Ini benar satu benar satu salah. Nagul hadhi musadafah. Kebetulan aja. Sama aja. Ini kebetulan aja. Zaidun insan sama Zaidun laisa binatik itu tanagut dalam kenyataannya ya sudfatan. Padahal dalam keadaan tanagutnya itu nggak namakan tanagut karena perlu wasithah. Begitu. Soal Nabi. Tapi ini jarang kayak gini ya. Jarang yang perlu wasithah itu. Baik, kita kembali ikhwan ke pembahasan kita. Bakhrawi. Gal apa tadi? Syurut ya. Nah ini kan ya. Naqul idzan, jadi katanya. Di bawahnya itu idzan tuh. Idzan. Kalau begitu, fasidgu ihdal qadhiyah wa kadhibil ukhra, adanya satu qadhiyah yang benar dan satunya salah. Laisa mustafadan min ainil ikhtilaf bainal qadhiyatain. Bal la budda min wujudi i'tibar wasithah bainal qadhiyatain. Baru ketahuan. Ini benar ini salah. Selagi kita nggak memandang wasithah itu, kita nggak bisa membuktikan ini benar ini salah. Pas kita buktikan insan itu sama dengan natik ya, oh gitu. Oh benar berarti ini benar ini salah berarti. Selagi dia belum menangkap itu, dia nggak bisa untuk menerima tanagut antara kedua itu. Nah ini namanya Nah ini nggak bisa diterima dalam tanagut karena ada wasithah, bukan lidzatihi berarti, bukan lidzatihi. Baik, bismillah ikhwan. Sekarang kita bakal baca al-wahda ats-tsamaniyah. Al-wahda ats-tsamaniyah basit jiddan. Tafadhal ishghal musannif. Wala yatahaqqaqu. Wala yatahaqqaqu dzalika illa ba'da ittifaqina fil mawdu'i wal mahmul wal zamani wal makan wal idhafah wal huwa wal fi'li wal juz'i wal kulli wa syart. Nahu Zaidun katibun, Zaidun laysa bikatib. Jamil jiddan. Oke. Wala yatahaqqaqu dzalika. Dzalika kembali ke mana? Ke ibarat yang sebelumnya. Bihaitsu yaqdi lidzatihi an yakuna ihdal qadhiyatain shadiqah wal ukhra kadhibah. Nah, bisa diwujudkan seperti itu, yang atau pasti benar, yang atau pasti salah, itu bila mana ada persamaan dalam 8 wahdah.
Apa wahda kalau bahasa kita ini? 8 sekat. 8 sekat lah, atau 8 area. Atau 8 poin. Ada persamaan dalam 8 poin. Dua qadhiyah ini sama dalam 8 poin. Baru di sini satunya benar, satunya salah. Tapi kalau dua qadhiyah, poinnya lain, temanya lain. Bisa jadi dua-duanya benar. Bisa jadi dua-duanya salah. Karena perbedaan tema. Apa yang tema yang 8 itu? Musannif berkata, wala yatahaqqaqu dzalika illa ba'da ittifaqi ma fi. 1, maudhu'. 2, mahmul. Yang ketiga zaman. Yang keempat makan. Yang kelima lidhafah. Yang keenam al-quwwah wal fi'il. Itu 1 ya. Ini 1. Yang ketujuh al-juz' wal kull. Nah, yang ke-8 asy-syart. Jadi 8 wahdah di sini. Contoh yang sama semua, Zaidun katibun sama Zaidun laisa bikatib. Maudhu'nya sama, mahmulnya sama, zamannya sama, makannya sama, idhafahnya sama. Kilahuma bil quwwah atau kilahuma bil fi'il atau kilahuma juz'iyah atau kilahuma kulliyah. Dan syaratnya sama. Baru terjadi di sini tanagud. Sekarang kita bahas satu-satu. Qala musannif rahimahullah taala. Adzan dulu, adzan. Haji Rahmat. Adzan ente nak. Mana bismillah. Allahu akbar azza wajalla. Bismillah. Minum. Allahu akbar. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran, jazakumullah khair. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ana maju dikit deh. Qala musannif. Wa la yatahaqqaq at-tanaqud 'inda al-manatiq illa ba'da ittifaq al-qadiyatain fi 8 wahdat. 8 poin. Poin pertama, wahdatul maudhu'. Kedua qadhiyah ini maudhu'nya sama. Maudhu'nya di sini adalah maudhu'nya di sono, sama. Baru bisa benar sama salah. Kharaja bihi ma law ikhtalafa al-maudhu'. Maudhu'nya beda. Contohnya Zaidun katibun. Mana maudhu'nya? Zaidun. Yang satu lagi Umar laisa bikatib. Oh, beda nih. Mujabah sama salibah tanagud nih. Satu benar, satu salah. Ya enggak bisa. Bisa jadi dua-duanya benar. Karena lain orang soalnya. Ya. Lain maudhu. Falam tatanagud. Nggak bisa kita bilang ini tanagud. Karena beda maudhu. Ini jelas banget ya, satunya Zaid, satunya Umar. Ini yang ulama mantik contohin. Tapi sebenarnya contoh yang lebih pas begini. Kenal nggak sama siapa ya? Contohnya siapa ya? Sama Habib Hamid contohnya. Habib Hamid yang mana? Habib Hamid tuh pakai kacamata. Dia bilang, enggak, Habib Hamid nggak pakai kacamata. Beda kan? Yang satu bilang Habib Hamid pakai kacamata, yang satu bilang Habib Hamid nggak pakai kacamata. Tanagud, pas diteliti, oh lain ini Hamid yang mana? Sama ini Hamid yang mana? Maudhu'nya lain tahu-tahu, bukan tanagud berarti. Begitu. Kenal nggak Ustaz Syahruddin? Kenal. Gemuk itu? Enggak, kurus. Kok lain? Tanagud ini. Pas diteliti lain, yang satu di Bintaro, yang satu di Bogor. Maudhu'nya lain berarti, ya kan? Berarti beda maudhu berarti bukan tanagud. Begitu yang contoh yang pasnya sebenarnya ajib. Gampang nih ya. Oke, yang kedua wahdatul mahmul. Mahmulnya sama harus. Kharaja bihi Zaidun katib. Maudhu'nya sama Zaid juga, tapi laisa bisyair. Enggak bisa tanagud. Bisa aja dua benar. Si Zaid itu benar katib tapi dia bukanlah syair. Lain berarti. Falam tatanagud. Begitu. Contoh yang lebih ajib begini. Zaidun itu yara. La, Zaid hada la yara, ma yashuf. Zaid bisa ngelihat enggak? Zaid ngelihat. Zaid enggak bisa ngelihat, buta itu.
Wah, tanagut ini. Satu mujibah, satu salibah. Tahu-taunya enggak. Tahu-taunya yara. Yara bi ainihi, tapi la yara bi qalbihi. Weh, contohnya gitu. Baru lain berarti mahmulnya lain berarti yaro di sini ru'yatul basar, satunya ru'yatul basira walaupun sama yaronya. Begitu. Enggak? Nah, ini yang pastinya kan. Jadi lebih umum dari cuma sekedar sama harus lafadznya, enggak, hatta maknanya pun harus sama. Wahdatul mahmul. Oke. Yang ketiga wahdatul zaman. Kharaja bihi ma law ikhtalafa zaman. Lain zamannya, ya bisa jadi dua-duanya benar. Zaidun naim. Dalam arti ini yakni fil lail. Yang arti zaman Zaid laisa binaim. Di hati ini yakni fil nahar. Bisa jadi dua-duanya benar. Karena lain waktu. Iya enggak? Iya. Ini gampang ya, jelas banget soalnya. Wahdatul makan, tempatnya juga harus sama. Kharaja bihi ma law ikhtalafa al makan. Contohnya Zaidun qa'im, di hati ini yang di sini. Zaid laisa biqa'im, di hati ini di sono. Berarti tam tatanagot. Enggak tanagot, bisa jadi dua-duanya benar. Ya enggak? Ini yang makannya ini apa pertama apa tempat dua orang itu berdialog, apa tempat objek yang diomongin atau gimana? Terserah, yang penting maksudnya sama. Oh, maksudnya sama. Maksudnya sama. Maksud ini huna itu di rumah ini contohnya. Kita lagi ngomongin di rumah ini contohnya. Zaidun laisa gaim, yani huna. Zaid laisa bigaim, yani di rumah yang sono. Yang penting satu tempat dalam pemahaman kita. Tapi kalau aneh ngartiin tempat di sini, dia ngartiin tempat di sono, nggak bisa kita benturin dua pemahaman ini, kan tempat berbeda. Bahagia. Ya, artinya satu wahdah antara mudda'i sama khasam. Ini semua harus disepakati antara mudda'i sama wahdah samanin harus sepakat semua. Kalau ada yang berbeda antara mudda'i sama khasam dalam pengertian 8 ini, nggak bisa kita pakai tanagud. Bisa aja dua-duanya benar. Nggak bisa terbentur itu. Nggak bisa pakai ini berarti. Iya, berarti harus disamakan dulu. Maksud ente tempat yang di sini kan? Iya, iya. Maksud ente waktu di sini kan? Iya, iya. Maksud ente mahmul ini kan? Iya. 8 berarti harus bisa bareng tanagud. Kalau nggak sama berarti bukan masuk ke ilmu mantik. Kalau nggak sama berarti nggak bisa kita menggunakan pola istidlal dengan tanagud. Itu artinya. Harus pakai qiyas, pakai yang lain lah. Atau caranya gampang, disamakan dulu. Harus disamakan dulu. Buktikan bahwasanya yang makan itu adalah di sini. Baru bisa pakai tanagud. Oke. Itu namanya wahdatul idhafah. Contohnya begini, kharaja bihi ma law ikhtalafatul idhafah. Kita bilang Zaidun itu ab. Di hati ini yakni li Amr, abah. Zaid itu ayah. Ayah siapa? Ayahnya Amr. Atau Zaidun satunya Zaid laisa bi ab. Yakni li Bakar. Ya lain, apa namanya? Zaid adalah ayah. Zaid bukanlah ayah. Zaid adalah ayah si Amr. Zaid bukanlah ayah, bukannya ayah si Bakar. Beda ininya, beda idhafahnya beda. Ya kan, maudhu'nya sama kan? Maudhu'. Zaid sama mahmulnya sama, ab sama ab. Waktunya sama. Apa yang beda di sini? Idhafahnya lain. Abli hadza alaysa abli hadza. Falam tatanaqad. Wahdatul quwwa wal fi'l hadza basit. Kharaja bihi ma law kana ihdal qadiyatin bil quwwa, ma'ruf bil quwwa, takdir bil quwwahnya kan ya. Apa kalau bahasa kita berpotensi. Ada potensinya. Yang satu bil fi'il, apa bil fi'il? Nyata, kenyataannya. Harus sama, harus kedua-duanya kenyataan atau kedua-duanya potensi. Nggak bisa yang satunya potensi, yang satunya kenyataan. Bukan tanagud namanya itu. Yang satunya bil quwwah, yang satunya bil fi'il. Zaidun katibun, yakni bil quwwah. Zaid laisa bikatib, yakni bil fi'il. Zaid nggak bisa nulis. Kenyataannya nggak bisa nulis dia. Tapi Zaid bisa nulis. Berpotensi untuk nulis. Dua-duanya benar. Nggak bisa tanagud. Karena beda dalam quwwah wal fi'il. Falam tatanagud. Yang nomor 7, wahdatul juz' wal kull. Kharaja bihi ma law kana ihdal qadiyatin juz'an wal ukhra kullan. Yang satunya juz'i, yang satunya kulli. At-tullabu katibun. Tullab masyaallah bisa nulis. Di hati ini sebagian. Yang satu lagi at-tullab laisa bikatib. Di hati ini semua. Laisa kullu tullab bikatib. Wah, berarti nggak bisa berlawanan ini. Dua-duanya benar. Wah, guys. Yang terakhir wahdatus syart. Begitu. Maksudnya nahwiyin nyontohin begini.
Kharaja bi malawi ikhtilaf syarat. Contohnya al-jismu mufarrigun. Apa mufarrig? Yang mudhaif. Suatu benda itu melemahkan penglihatan kita. Kok bisa? Dengan syarat bila mana warnanya itu putih. Kalau putih mencelong gitu, sinar, itu bisa ngelemahin apa? Silau kalau bahasa kita. Silau itu bisa betul nyilauin mata. Tapi kalau al-jismu laisa mufarrig lil basar. Ini benda enggak ini kok enggak silau. Nah, kalau seandainya dia enggak putih. Jadi ada syarat di situ yang tersimpan. Gara-gara ada syarat itu berarti bukan tanagut ini. Al-jism ini benda ini bisa enggak bisa silau enggak? Kita bilang benda ini adalah yang silau atau lagi enggak benda ini adalah enggak silau. Oh, dia silau kalau seandainya dia putih. Oh, dia enggak silau kalau seandainya dia hitam, kalau mati lampu gelap, enggak silau dia. Ada syarat yang lain di sini. Berarti dua-duanya sama. Ini kan yang dicontohin oleh manatik. Ada contoh yang lebih ajib di sini. Contohnya, as-salatu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Zain. Satunya lagi as-salah la tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tanagut ini. Satunya nafi, satunya itsbat. Padahal dua-duanya benar. Kenapa? Falam tatanagut idil awal masyrut bil khusyu' contohnya. Ada syarat yang tersembunyi. Berarti ada beda dalam syarat. Selagi ada beda dalam syarat. Selagi ada beda dalam syarat berarti enggak bisa dikatakan tanah. Inilah 8 wahdah ya. Kalau seandainya sama semua baru bisa yang satunya sidik, yang satunya kitib. Zamannya sama, makannya sama, maudhunya sama, mahmulnya sama, idhafahnya sama. Apalagi juzuk sama kulnya sama, guah sama fi'ilnya juga sama, syaratnya juga sama semua pasti. Satu benar, satu salah. Dengan cara tertentu tapi dengan cara tertentu. 8 ini ikhwan, hadza ajib. Raja'a ba'dhum, siapa di sini sebagian syarah kan cuma ba'dhum. Ana cari. Al-ba'd minhum yakni Imam Razi. Imam Razi 8 itu beliau ringkas menjadi 2 saja. Sama hada kullu raja'u ila wahdatain faqat. Apa itu wahdatain? Wahdatul mawdu' sama wahdatul mahmul. Kenapa? Lianna bagiyatul wahdat lazimatun minhuma. Betul. Ketika beda waktu berarti beda mahmul. Begitu. Beda syarat juga beda ininya, si maudhu'nya. As-shalah bi syartil khusyu' sama as-shalah bila khusyu'. Ya beda maudhu'nya kalau gitu. Iya kan ya? Semua kembali ke yang cuma 2 aja. Maudhu'nya harus sama dan mahmulnya harus sama. Yang lain pada masuk pasti. Maudhu'nya sama berarti harus sama tempatnya, harus sama waktunya, harus sama syaratnya, harus sama juzuk sama kulnya harus sama. Ya enggak guah sama fi'ilnya harus sama juga ila akhir. Cukup 2 saja kata Imam Razi, enggak perlu 8. Cukup 2. Waraja ba'dhum sebagian ulama lagi Imam Farabi. Enggak perlu 2, cukup 1 katanya. Ila wahidah faqat wa hiya wahdatun nisbah. Lebih keren lagi nih. Yang penting nisbatnya itu sama. Zaidun katibun sama Zaid katib. Ente mau apa? Ana mau itsbatul kitabah li Zaid. Yang satu ana mau nafyu nisbatul kitabah li Zaid. Nah, berarti nisbahnya sama nih. Tapi kalau ana mengiyakan nisbah Giam kepada Z di tempat ini dan ana menafikan nisbatnya Z Giam kepada Z di tempat yang sana, berarti nisbatnya lain. Ketika ada perbedaan salah satu dari wahadat yang tadi, makan kah atau zaman kah atau gua al-fi'il, berarti pasti lain nisbahnya. Enggak bisa kita masukkan dalam kategori tanah. Lebih keren ini ikhwan yang Razi. Betul enggak? Soal Nabi. Tapi kurang dipaham kalau nggak dibahas tadi. Allahu Akbar. Makanya kita bagi pemula 8. 8 aja. Bagi yang sudah ngeringkas kita cukup 1 deh. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tatbik sekarang. Tafadhol. Fanaqidul mujabah. Fanaqidul mujabah al-kulliyah innama hiya asalibatul juz'iyah. Naam. Qaulina kullu insanin hayawan wa ba'dul insan laysa bihayawan. Azim. Wa naqidus salibah al-kulliyah innama hiya al-mujabah. Qaulina la syai'a min al-insan. Ini kurang ini. Ada sebagian ibarat yang kurang. Wa naqidus salibah al-mujabah al-juz'iyah. Iya gitu, na'am. Qaulina la syai'an min al-insani bihayawan wa ba'dul insan hayawan. Wal masuratan ila. Oke. Gal fanaqidul mujabah al-kulliyah innama hiya salibah al-juz'iyah. Betul. Nah, sekarang baru tatbik sekarang. Ini gampang. Kalau tatbik gampang ikhwan. Kalau mujabah berarti lawannya harus salibah. Kalau seandainya itu qadiyah ada kulliyahnya berarti pakai lawannya juga. Kulliyah lawannya juz'iyah. Ini juz'iyah berarti lawannya adalah kulliyah begitu. Itu gampangnya.
Dalam matan beliau sebutkan, nagidnya mujabah kulliyah, berarti mujabah lawannya adalah salibah dan kulliyah adalah juz'iyah, begitu. Kullu insan hayawan, ini mujabah kulliyah. Lawannya harus juz'iyah. Ba'dul insan laisa bihayawan. Pasti benar, satu satu salah. Wa nagidu salibah apa? Andakum ايش? Salibah. Yang kedua, wa nagidu salibah al-kulliyah, betul. Semestinya al-kulliyah di sini. Al-kulliyah innama hiya al-mujabah betul. Salibah lawannya mujabah dan kulliyah lawannya juz. Ya, kagunin la syai' minal insan bihayawan sama ba'dul insan hayawan. Oke, gampang begini ikhwan. Tapi entar dulu ya. Ini musuhnya langsung loncat ceritanya langsung ke kulliyah sama juz'iyah. Entar dulu, sebelum kita bahas itu jangan lupa, enggak semua qadhiyah kulliyah sama juz'iyah. Ada qadhiyah namanya qadhiyah muhmalah. Ada qadhiyah syakhsiyah. Itu gimana nagotnya? Ini ringkasannya sekarang. Poin pertama, in kanat al-qadhiyah syakhsiyah, kalau dia qadhiyah syakhsiyah Zaidun itu, gampang. Fa nagiduha bi tabdilil kaif faqat, cukup dengan kaif saja. Ma'ruf kaif ya. Kaif yani ish? Ijab sama salb. Kalau kam itu baru tuh kulliyah sama juz'iyah. Kalau dia qadhiyah syakhsiyah, cukup dengan kaif saja nagidnya. Misal Zaidun katibun, syakhsiyah mujabah. Apa nagidnya? Zaid laisa bikatib, syakhsiyah salibah. Tetap syakhsiyah tetap. Tapi yang diganti cuma mujabah sama salibahnya saja. Itu bila mana dia syakhsiyah. Poin pertama. Tamam. Nah, kalau dia qadhiyah muhmalah ya ikhwan. Qadhiyah muhmalah ada khilaf di sini. Ajib, ada khilaf juga ya. Ada khilaf. Qadhiyah muhmalah, apa yang muhmalah? Dia itu bukan syakhsiyah, mush muayyan. Dia muhmalah, tapi enggak ada surnya. Kayak al-insanu langsung gitu al-insan. Enggak kullu atau ba'd, al-insanu. Al-insanu hayawan. Nah, muhmalan bagaimana? Indal Akhdari, Imam Akhdari dalam sulamnya, dalam apa? Matan Sulam Munawwarah ada dijelasin tuh. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fanaqduha bil kayfi an tubaddalah. Itu. Imam Akhdari menobatkan muhmalah kayak syakhsiyah. Jadi yang diganti cuma betul. Yang diganti cuma kaif saja. Kaif ikan. Ya, cuma kaif. Kalau muhmalahnya biarin yang diganti mujabah sama salibahnya saja atau kaif yang diganti. Indal Akhdari. Fa nagiduha bi tabdilil kaif faqat. Misal qadhiyah syakhsiyah. Jadi gimana contohnya? Contoh al-insanu katibun. Apa ini? Muhmalah mujabah. Jadi nagidnya apa? Al-insan laisa bikatib. Muhmalah Jadi yang diganti ini cuma mujabah diganti salibah, keren. Muhmalah tetap muhmalah. Ini pandangan Imam Al-Akhdari. Sedangkan jumhur ikhwan, jumhur manatiq enggak kayak gini. Di antaranya musannif masya'ala kalam al-jumhur. Kita bakal baca nanti kalam musannif karena musannif menaskan dengan al-mahsurah. Musannif bilang kayak jumhur enggak bisa. Muhmalah itu, nah pernah kita bahas nih ikhwan. Dalam ada beberapa pertemuan. Muhmalah itu dalam kaidah gini-ginian itu disamakan dengan juz'iyah. Muhmalah disamakan dengan juz'iyah. Jadi perkataan kita al-insanu hayawan itu sama dengan seakan kita berkata ba'dul insan hayawan. Iya. Pernah kita bahas ini kan? Muhmalah sama dengan juz'iyah. Kalau syakhsiyah sama dengan kulliyah. Pernah kita bahas ya. Nah, mereka menghitung itu di sini. Muhmalah sama dengan juz'iyah. Berarti nagidnya harus dilawan tuh dengan kulliyah harus. Begitu kata jumhur. Soal Nabi. Ketika ada indalnya labudda min i'tibar anal qadhiyah al-muhmalah hiya fi quwwatil qadhiyah al-juz'iyyah fa nagiduha bi tabdilil kayf wal kammi aidan. Misal al-insanu katibun ini muhmalah mujabah. Idzan wa huwa fi quwwatil juz'iyyah al-mujabah. Sama kayak seakan-akan kita berkata ba'dul insani katib. Fa nagiduha la ahada minal insani bikatib. Harus kulliyah salibah. Jadi muhmalah harus dilawan dengan kulliyah. Karena muhmalah sama dengan juz'iyah. Nah, ini endal jumhur. Jadi beda ya. Kalau Al-Akhdari bilang al-insanu katibun. Oke, apa lawannya? Kalau Akhdari bilang al-insan laisa bikatib. Itu lawannya. Kata Akhdari. Kata jumhur, enggak bisa gitu. Al-insanu katibun. Lawannya apa? La ahada minal insan bikatib. Baru itu nagiyut. Kenapa? Ini kalam jumhur yang mu'tamad taban akid. Karena kalau kita bilang al-insanu katibun,
sama al-insan laisa bikatib, bisa jadi dua-duanya benar, ikhwan. Karena al-insan adalah ba'd, sebagian dan sebagian. Benar dua-duanya itu akhirnya. Soalnya Nabi. Nah, tapi kalau kita bilang al-insanu katibun sama la ahad minal insan bikatib, pasti yang ini benar, yang ini salah. Yang ini kalam jumhur kan ya. Baik, tinggal gaudiyah apa ya? Tinggal gaudiyah musawwarah gampang. In kanatil gaudiyatu musawwaratan fanagiduha bitabdilil kaif wal kammi ma'an. Harus dua-duanya ada. Kaifnya diganti, mujabah diganti salibah, juga salibah diganti mujabah, juga kam juga diganti. Kulliyah diganti juz'iyah, juz'iyah diganti kull. Ai bitabdilil kulliyah ila juz'iyah wa kadzal aks, wa bitabdilil mujabah ila salibah wa kadzal aks. Fa in takun kulliyatan mujabah fanagiduha juz'iyah salibah. Jelas, kulliyah diganti juz'iyah, mujabah diganti salibah. Contoh kullu insan hayawan. Nagiduha apa? La ahada minal insan bi hayawan. Ini dua-duanya astagfirullah. Contohnya kullu insan hayawan berarti apa? Salah ini berarti ya. Astagfirullah alaihi wasallam. Berarti ba'dul insani laisa bi hayawan. Betul. Ada salah di sini. Betul. Harus juz'iyah salibah. Ba'dul insan laisa bi hayawan. Fa in takun kulliyah salibah nagiduha juz'iyah kulliyah salibah la ahad minal insan bi hajar. Azim. Nagiduha ba'dul insani hajar. Itu nagidnya. Pasti atau benar atau salah. Nah, oke, kita baca kata musannif apa? Wal mahsuratan la yatahaqqaqu at-tanaqud bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyati. Oke, nah ini penting ikhwan. Jadi musannif di sini ngambil perkataan jumhur dengan bukti takbirnya wal mahsuratan. Apa arti mahsuratan? Masuk dua di situ. Apa ya? Muhmalah sama musawwarah. Nah, berarti muhmalah masuk juga dengan takbirnya wal mahsuratan. Iya kan. Musannif Masya Allah kalam jumhur di sini. Khilafan al-Akhdari dalam sulamnya. Al-mahsuratan la yatahaqqaq tanaqud bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyah. Berarti muhmalah harus dilawan dengan kulliyah. Begitu. Karena muhmalah masuk dalam kategori mahsurah. Juz'iyah betul. Aywa, li'anal kulliyatan kok bisa? Iya, karena seandainya kalau kulliyah sama kulliyah itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah dua-duanya. Juz'iyah sama juz'iyah bisa jadi dua-duanya benar. Nah, buktinya gini, egal musannif. Li'anal kulliyatan kulliyataini qad takdiban. Naam. Qaulina kullu insanin katibun wala syai'a minal insan bi katib. Naam, li'anal kulliyatan qad takdiban. Artinya musannif mau membuktikan di sini kalau seandainya itu musawwarah atau mahsurah kamnya harus diganti juga. Kalau kamnya enggak ganti bisa jadi dua-duanya salah. Kayak gini contohnya. Li'anal kulliyatan qad takdiban. Salah semua. Kullu insanin katibun, salah. La syai'a minal insan bikatib juga salah. Berarti berkata nagut di sini. Kulliyatan qad tasdiqan, qad takdiban. Wal juz'iyatan? Naam, aywa. Qaulina ba'dul insan katib wa ba'dul insan laisa bikatib. Nah, begitu. Kalau seandainya juz'iyah sama juz'iyah, bisa jadi dua-duanya benar. Ba'dul insan katib benar. Ba'dul insan laisa bikatib juga benar. Berarti bukan tanagut nih. Tanagut harus satu benar satu salah, begitu. Ini gampang yang terakhir ini. Nah, ini ada rumusnya, kawan. Aku lagi rumusin di sini. Ringkasan semuanya. Syuf. Satu ya, syakhsiyah. Caranya gimana nih? Bitabdilil kaif faqat. Cukup dengan kaif saja. Syakhsiyah mujabah, nagidnya syakhsiyah salibah. Syakhsiyah salibah, nagidnya syakhsiyah. Si syakhsiyah ini kita enggak otak-atik. Ya pastilah syakhsiyah mau diotak-atik gimana caranya? Enggak bisa. Zaid, gimana? Ba'du Zaid atau kullu Zaid? Enggak bisa. Makanya tinggal dirubah kaifnya saja kan. Iya, enggak bisa emang enggak bisa lagi apa yang dirubah lagi. Karena syakhsiyah itu. Lawannya syakhsiyah apa? Mahsurah. Kan kata musannif fa in takun mahsuratan labudda bitabdilil kammi aidan mahsuratan. Nah, mahsurah ini ada dua, mahsurah muhmalah sama mahsurah musawwarah. Yang muhmalah bitabdilil kaif wal kammi makna di sini titik khilaf antara musannif dan jumhur dan Imam Akhdari. Indal jumhur minhum musannif labud bitabdilil kaif wal kam. Kalau indal Akhdari cukup dengan apa? Cukup dengan kaif saja, enggak butuh kam. Kata Akhdari di sini. Tapi kita Masya Allah kalam jumhur, wa hadza wal ashah. Berarti apa? Kalau seandainya muhmalah mujabah, berarti nagidnya adalah kulliyah salibah. Muhmalah lawannya kulliyah. Karena muhmalnya fi guwatil juz'iyah. Mujabah lawannya salibah. Muhmalah salibah lawannya apa? Kulliyah mujabah. Betul. Karena muhmalah
adalah juz'iyah, berarti lawannya kulliyah. Salibah lawannya mujabah. Taib ya. Oke. Kalau musyawarah harus bitabdilil kaif wal kammi ma'an, dua-duanya harus diganti. Kulliyah mujabah jadi juz'iyah salibah. Juz'iyah mujabah menjadi kulliyah salibah. Kulliyah sebenarnya cukup di sini sih, dibolak-balik aja. Tapi masih muskilah. Ini gadi, ini nagitnya. Kulliyah salibah nagitnya juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah nagitnya kulliyah mujabah. Gitu jadinya. Gampang ya? Ntar tinggal praktekin. Coba bayangin, kalau seandainya kita nggak ngambil dars yang kemarin ini, nggak paham apa kuliah juz'iyah mahsurah, bakal ngeblank kita di sini. Maksudnya apaan itu kuliah juz'iyah salibah mahsurah apaan? Nah makanya terus kayak gitu. Semua nyambung Ustaz. Begitu juga ntar habis ini dars yang akas mustawi. Kalau kita nggak paham di sini, wah di akas mustawi bakal muter-muter gitu. Dan terus seperti itu. Jadi rapi ya. Ini nggak bakal dipahami kecuali dengan ini. Sistemnya dari awal dia ngebangunnya bagus itu. Sampai Masuk terus. bikin penasaran. Ada YouTube-nya, tenang aja. Bikin mana? La ilaha illallah. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Oke. Alhamdulillah kita baca satu fasal semuanya kali ini alhamdulillah. Nah. Tafadhal. Ini deh, ada dua sebenarnya. Pertama tadi, jadi kan cara istidlal itu kan banyak, ada yang mubasyir, wa mubashir. Berarti nanti sebenarnya mau ngambil istidlal yang mana saja terserah gitu, terserah. Mana yang paling simpel kayak tadi, anak Zen. Terus yang kedua, ini kata-kata Rocky Gerung gitu, Rocky Gerung filsuf gitu. Oke. Cuman yang kita lihat bukan dari politiknya, Iya. dari bahasanya. Oke, apa katanya? Pernah mematahkan argumentasi orang, ini entah penakutnya benar apa enggak. Jadi pernah dia kan Rocky Gerung tuh sering maki-maki Jokowi. Gitu. Kemudian yang menterinya Pak Jokowi ini akhirnya dia bilang ke siapa namanya ke Rocky Gerung itu, harusnya kamu harus fair. Artinya yang kalau yang dikritik bukan cuman Jokowi doang, Iya. harus Prabowo Keren. juga dikritik, nah gitu. Lalu dia bilang, dia nanya, Saya makan. Ustaz. emang Right. kalau fair apakah berarti saya harus pro Jokowi gitu? Oh. Akhirnya ya gak harus. Nah, langsung jadi tanpa Rocky Gerung itu menjawab sudah dengan jawaban dia udah ngakui gitu. Artinya Rocky Gerung di situ langsung menang dari kata-katanya gitu. Cuma kita Pantes. fokus ke kata-katanya apakah ini kan kayak takut tapi kayak agak benar takut. Ajib jiddan. Tapi bagus kan dia, maksudnya cara membolak-balik kata-kata bagus, cuman kalau kayaknya dilihat dari tanakut tadi itu kayak berantakan gitu kan. Itu bukan tanagut, itu pola istidlal dengan gias syarti. Ini maksudnya ntar godiyah syartiyah. Godiyah? Syuf, kalau dalam gias namanya gias igtirani namanya. Itu pola istidlal dengan gias igtirani. Maksudnya gimana gini? Di Al-Quran ada kayak gini. Di Al-Quran lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Itu contohnya kan. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi ini, maka akan hancur. Ini muqaddimah sughronya. Muqaddimah kubronya, walakinnaha lam tafsuda, tapi enggak rusak kok. Berarti natijahnya adalah berarti laisa fihi ma alihatun illallah. Gitu. Kalau kita praktekkan ke ini, emang kalau aneh ngeritik ke yang Apakah kayak pro itu harus kalau aneh ngeritik Prabowo berarti aneh harus pro ke Jokowi. Nah, lau berarti kalau di bahasa Arab kan ya. Lau, seandainya aku mengkritik Prabowo berarti saya adalah pro Jokowi. Jawabannya tidak harus. Berarti sama dengan saya tidak harus mengkritik Prabowo. Gitu. Iya, begitu jadi kalau dirumusinnya. Berarti di situ
Kalau itu udah menang. Iya bener, dia yang menang. Dia yang menang bener Nah, begini. langsung diem. Nah, jadi Iya, pas gitu ya. dia bilang ya gak harus, ya Ah. langsung oh ya udah terima kasih, langsung bilang gitu orangnya. Iya. Oh, terima kasih. Ketawa semua orang-orang. Berarti tidak Jadi, harusnya kan berarti tidak harus mengkritik Jokowi ini kan gitu. Iya, itu entar natijahnya. Itu enggak, itu betul. Itu tidak harus mengkritik Prabowo. Prabowonya. Iya, itu yang natijahnya. Contohnya gini. Ntar kita cut dari ini, nggak apa-apa deh. Kita cut dari dari rekaman ini. Nih, contohnya maaf nih. Kita nggak perlu ke Habib Rizik. Soalnya kita ada manhaj sendiri. Tamam. Tapi kita nggak kontra juga. Contohnya gitu. Pas kita nggak mendukung gerakan Habib Rizik contohnya, orang-orang langsung memvonis, oh ente melawan Habib Rizik. Gitu kan. Kita bilang, emang kalau anda nggak mendukung berarti anda ngelawan. Nah, iya, gitu. Nggak juga, ya berarti nggak harus anda mendukung dong. Begitu. Artinya, apakah kalau nggak ke A harus ke B? Nggak harus. Nah, iya kan? Berarti ada di tengah di sini. Gitu. Boleh nggak? Ini contohnya, contoh yang keras ini. Yang masih ada kok lihat. Contoh yang ekstrim ini. Yang viral deh, contoh yang viral. Kalau yang tanakut yang tadi biasa itu baik 8 syaratnya atau 2 ataupun 1 tadi. Iya. Itu biasanya digunakan kalau di dalam hukum syariah itu apakah hukum tata negara gitu kayak hukum misalnya hukum perdata pidana gitu. Atau biasanya digunakan sebatas buat berdebat aja gitu. Maksudnya, tanagut ini Ustaz, tanagut sama satu bab atau lagi yang bakal kita ambil, al-aqs, itu sangat jarang digunakan. Jarang banget digunakan. Tamam ya. Soalnya untuk pembuktian sebenarnya orang jarang banget ada qadhiyah yang kita debatkan yang mana nagibnya kita sepakati, itu jarang. Jarang. Qadhiyah yang debatkan biasanya nagibnya pun jadi bahan perdebatan. Padahal yang mau kita contohkan di sini, qadhiyah yang kita perdebatkan, nagibnya itu sudah musalamat bainana, sudah persepakatan antara kita. Nah, kita baru bisa menyeret si musuh ini untuk mengigrarkan, menyetujui pendapat kita dengan mengilzamkan dengan nagib yang kita sudah sepakati kesalahannya itu. Itu contoh di sini. Tapi untuk mewujudkan suatu perdebatan yang mana qadhiyah perselisihan itu nagibnya yang sudah disepakati, itu susah. Susah banget. Hatta mereka contohkan di sini al-alam itu lahu khaliq, ada sang pencipta. Lawannya apa? Al-alam laisa lahu khaliq. Begitu kan? Enggak ada sang pencipta alam ini. Begitu. Kita mau membuktikan adanya Tuhan. Contohnya gitu. Kita lawan orang-orang yang di sini mereka contohkan begini. Ada satu ulama namanya siapa itu, Nek? Al-Husam, siapa itu? Dia contohkan begini. Kita kalau lawan orang-orang yang enggak percaya sama keberadaan Tuhan, ateis. Jangan buktikan Tuhan itu pasti ada. Inti lebih mudah ke nagibnya. Bisakah tergambar alam tanpa sang pencipta? Itu di situ. Dibalikin. Oh, nggak bisa tergambar, berarti harus ada sang pencipta. Nah, itu begitu. Lawannya di sini. Ketika lawan dan ini kan nggak mungkin dua-duanya benar ya. Al-alam jami'ul alam al-alamu laisa lahu al-alam lahu khaliq. Sama al-alam laisa lahu khaliq, ini pakai gaul akhdari ini. Macam istilah muhmalah salibah sama muhmalah juz'iyyah mujabah. Al-alam lahu khaliq, ini yang kita mau. Dia menetapkan adanya Tuhan. Tapi dia nggak bakal percaya. Oke, coba kita balik. Al-alam laisa lahu khaliq, tergambarkah semua ini gerak tanpa ada sang pencipta, gerak sendirinya gitu? Dengan cara-cara yang coba lihat ini, kalau seandainya perusahaan nggak ada yang ngontrol semua jalan, ya nggak mungkin. Nah, nggak mungkin kan? Berarti harus ada yang ininya. Kembali ke qadhiyah yang pertama tadi, berarti harus ada yang sang pencipta di situ. Itu yang mereka contohkan di sini. Jadi nggak dipakai untuk undang-undang atau untuk ini, jarang. Hatta dalam perdebatan pun jarang dipakai ini. Ntar seringnya di mana? Seringnya di gias, baik pun gias syarti atau gias iktiran atau gias syarti. Yang tadi antum bilang tadi gias syarti namanya. Allahu Akbar. Hah?
nggak paham di bagian ini. Yang mana? Yang mana? Yang apa ya? Musyawarah. Ya kayaknya gitu. Yang juz'iyah mujabah itu nakitnya kuliah salibah. Betul. Contohnya ba'dul insan katib. Yang saya bingung nakitnya ini apakah beda arti kalau diucapkan. Contohnya tadi laisa La ahad. la ahada minal insan bikatib. Apa boleh kita mengucapkan laisa kullu insan bikatib? Apa beda arti ini? Oke, ini kita bahas di mana ini? Perbedaan antara ta'bir la ahada sama laisa kul. Oke. Jadi kan tadi apa yang kita tadi? Bab insan. Katib. Oke. Juz'iyah mujabah. Oke. Oke. Gampang. Juz'iyah ini kan godianya juz'iyah mujabah ya. Ya, betul. Berarti lawannya apa? Lawannya Kulliyah salibah. kulliyah Salibah. salibah. Juz'iyah mujabah ba'dul insan. Lawannya la ahada. La ada insan. Iya kan? Yang mana yang benar nih? Ba'dul insan katib atau la ahad min insan katib? Nah, jelas. Yang pertama benar kan? Lawal sahih wal tsani ghair sahih. Ini yang contoh benar. Ba'dul insan katib itu juz'iyah mujabah. La ahad min al-insan katib kulliyah salibah. Betul, tanagud ini. Jadi yang benar itu salah. Kita mau robah dengan apa? Laisa kullu insan. Beda arti apa? Laisa kullu insan bikatib. Tak semua manusia itu. Oke. Kita pernah bahas ini. Laisa kullu insan katib. Kalimat laisa kull itu sama dengan ba', iya kan? Enggak semua. Berarti di sini juz'iyah. Syuf ini godiyah ini laisa kullu insan. Maksudnya apa? Ini tentang maksudnya dalam rumusan itu jadi juz'iyah apa? Salibah apa mujabah ini? Salibah karena ada salabnya di sini. Juz'iyah salibah melawan juz'iyah mujabah. Tanagudkah? Mujabah sama tapi juz'iyah sama juz'iyah. Enggak tanagut, makanya keduanya bisa jadi benar. Benar enggak? Ba'dul insan katib. Benar. Laisa kullu insan bikatib. Benar enggak? Benar juga. Salahnya mana? Padahal ini tanagut nih. Enggak, ini bukan kulliyah salibah, ini juz'iyah salibah. Jadi juz'iyah lawan juz'iyah. Berarti salah dalam pola penerapan tanagutnya. Juz'iyah mujabah harus lawan kulliyah salibah. Kalau begini menjadi juz'iyah salibah. Makanya udah benar. Laisa kul sama dengan juz'iyah. Tidak semua, berarti sebagian. Iya. Sepertinya kalau mendanggap itu ke kul gitu. Nah, kita pernah bahas kan, kalau ada laisa sama ada kul. Kalau kulnya duluan, habis itu laisa, itu apa tuh namanya? Kullu insan laisa, itu kulliyah salibah. Kullu insan laisa bikatib. Berarti hampir sama dengan la ahada. Nah, iya sama, betul. Kullu insan laisa bikatib sama dengan la ahad min insan bikatib. Oke, tamam. Tapi kalau iya marhaba. Tapi kalau laisa kul berarti sama dengan juz'iyah. Ente menafikan kulnya, berarti ente mengisbatkan juzuknya. Iya begitu. Masya Allah ente. Terus yang Marhaba. tadi wahdat yang 8 itu 1 sampai 7 itu sepertinya qadiyah hamzah. Sedangkan 3 sampai 8 itu yang syartiyah. Benar enggak anggapan seperti itu? Ya, yang syarat-syaratnya gitu. Contohnya apa syarat-syaratnya? Yang dicontohkan di situ. Ya sepertinya masuknya ke qadiyahnya. Saya ke qadiyahnya. Kan qadiyah ada qadiyah hamzah, qadiyah Syartiyah. Kalau sepertinya pandangan saya itu dari 1 sampai 7 itu masuknya ke syaratnya qadiyah hamliyah. Sedangkan 3 sampai 8 itu qadiyah syartiyah. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kan
ada maudhu mahmul gitu. Iya. Dan ada muqaddam tali. Heeh. Mungkin kalau yang nomor 8 itu masuk nggak ke qadhi hamliyah? Nomor 8 ini qadhi hamliyah, syuf. Bukan satu. Bukan, al-jismu gini. Gimana yang nomor 8? Al-jismu mufarriqun lil basar. Tak. Ini qadhiyahnya. Sama lawannya al-jismu laisa mufarriqan lil basar. Itu jadi dua-duanya qadhiyah hamliyah. Tapi dalam qadhiyah hamliyah ini kapan dia bisa menjadi mufarriq lil basar? Kita pendamkan. Oh, bila mana begini-begini. Yang itu bila mana begini-begini. Beda syarat di sini. Jadi yang menjadi bahan pertimbangan bukan pola syaratnya, itu ada inkana-inkananya. Itu kan maksudnya. Enggak, lihat di si qadhiyahnya itu. Ini semuanya yang kita bahas di sini semua contohnya itu qadhiyah hamliyah semua gitu. Walaupun dari segi syaratnya kita menggunakan pola qadhiyah syarti, ada inkana-inkananya. Sebenarnya ikhwan, aneh enggak bahas di sini, panjang bahasanya. Tanagut ini pun dengan pola yang sama itu ada di qadhiyah syartiyah, muttasilah dan munfasilah. Sama juga jadwalnya kayak gini. Persis. Tapi contohnya yang ruwet. Contohnya yang setengah mati itu. Tapi sama juga jadwal ini artinya semua sama, baik pun mau pakai hamli ataupun syartiyah. Sama persis seperti ini. Tapi hatta di kitab-kitab yang hawashi nggak dibahas itu. Mereka ngasih isyarat aja, giasin aja sama syartiyah. Giasin sama syartiyah. Kecoh gara-gara ada bahasa syaratnya tadi. Ada begitu bahasa. Iya, kecoh gara syaratnya tadi ya, Basyur. Oleh karenanya imam yang setelahnya itu Imam Al-Razi dan Mm-mm. Imam Al-Farabi itu Iya. dijadikan satu poin. Betul. Betul banget. Itu keren banget ya, akhi. Apa namanya? Imam Fakhr-Razi bagus. Lebih mensimpelkan. Walaupun sebenarnya ada ta'arud. Ada kebakaran ya atau gimana? Ada kebakaran, Robi? Itu, ada kebakaran. Banyak lewat tadi. Polisi. Ambulan, ambulan. Biasanya mobil ini, apa? Madang goreng. Oh begitu ya? Oh, Masya Allah. Apa tadi? Apa yang mana lupa tadi? Al-Fakhr-Razi. Iya, Al-Fakhr-Razi keren, meringkas dua. Padahal banyak ta'arud, banyak i'tirad. Di antara i'tiradnya itu yang ke-8 tadi, bisyartika, itu enggak masuk dalam maudhu sama mahmul. Kata ini yang lainnya. Tapi dijawab, sebenarnya mau masuk semua. Yang lebih keren itu Imam Farabi, satu semuanya. Wahdatun nisbah. Nah, cukup. Semuanya nisbahnya harus sama. Ini ketika beda zaman, beda waktu, beda orang atau beda syarat, lain nisbahnya pasti. Nah, makanya enggak ada tanagut. Pasti Ustaz, biar nggak dikecohkan. Maksudnya dia lain, kita ngejawabnya lain. Nggak nemu akhirnya, soalnya beda tempat atau beda waktu atau beda ayatnya, beda guber-guber fi'il. Oke, ini kan tanagut ya. Tanagut ini kan. Satunya benar, satunya salah. Dengan merubah mujabah menjadi kuliah, kuliah menjadi mujabah. Oke. Bakal dibahas di bab yang akan datang, namanya al-aks. Al-aks lebih keren lagi, tapi lebih jarang digunakan. Nggak apa-apa lah buat ngasah. Kalau aks itu gimana? Tamam, aks itu sama mujabah sama mujabah, tetek. Tamam. Tapi kita ngapain? Kita ngebolak-balik. Si maudhu jadi mahmul, si mahmul jadi maudhu. Tamam. Dengan syarat semuanya kalau ini benar pasti yang satunya benar juga. Begitu. Kalau ini kidib, yang satunya pasti kidib juga. Nah, itu bedanya aks sama tanagut. Kalau tanagut satu benar atau salah. Yang itu dua-duanya harus benar atau dua-duanya harus salah. Kalau atau benar atau salah, berarti bukan aks namanya. Nah, tanagut, Ustaz. Ini bahasan yang aks itu keren. Contohnya gini. Al-insanu hayawanun. Benar nggak? Benar ya? Al-insan ini maudhu, hayawan adalah insan itu adalah hayawan. Tak, mumtaz. Contohnya gini, kullu insan hayawan, betul nggak? Betul. Kalau ana balik, ana jadiin hayawan itu mubtada, si insan jadi khabar. Kullu hayawan insan, betul nggak? Enggak. Oh, berarti salah. Oke. Aneh maunya dua-duanya benar. Oh, gimana ya kaidahnya? Oh, kalau seandainya itu mujabah, kulliyah, di sini harus juz'iyah. Kullu insan hayawan. Apa yang akasnya? Ba'dul hayawani insan. Benar dua-duanya, baru sini akas namanya di sini. Itu namanya al-akas li bayyi ma'na hadza. Wallahu a'lam bishawab.
Ala hadratin Nabi Al-Fatihah. Oh. Begini,